Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Minami menjadi putus asa setelah aksi mencederai mata Rukawa berdampak tidak sesuai harapan. Meski matanya cedera, Rukawa tampil beringas seperti macan yang baru bangun dari tidurnya. Kini, rasa frustasi menggelayut di dalam hati Minami, menyebabkan permainan basketnya tidak optimal. Namun, di sela rasa frustasinya, Minami mulai bangkit. Sorot matanya tajam ke arah Rukawa. Minami bertekad untuk mengalahkan Rukawa pada pertandingan ini, bagaimanapun caranya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Minami melesat ke langit, tubuhnya melayang seakan terlepas dari gravitasi. Otot-otot kakinya menegang, mengangkatnya lebih tinggi dari yang seharusnya, dan dalam sepersekian detik, Nia tersembunyi terpancar dari posturnya. Lututnya tertekuk dengan arah yang jelas, menuju tubuh Rukawa. Rukawa tersentak. Matanya membelalak melihat lompatan Minami, tapi tubuhnya tertinggal dalam kebingungan. Tidak ada ruang untuk reaksi, tidak ada waktu untuk bertahan. Di sudut lapangan, Akagi baru menyadari bahaya yang mengintai, namun terlambat. Mulutnya terbuka, tapi suaranya tertelan oleh gemuruh arena. Dari tribun, Maki memperhatikan dengan tatapan tajam. Dia mengenali pola itu, tipuan kotor yang dulu pernah ia lihat. Minami, sekali lagi, bermain dengan cara yang sama. Di udara, Rukawa kini memahami niat Minami. Namun, alih-alih menghindar, dia tetap tegak menantang. Seolah menolak tunduk pada ketakutan, pada liciknya permainan Minami. Dan dalam detik yang seakan berhenti, Minami terseret dalam ingatan. Pelatih JEI, sosok yang pernah membuka jalan basket untuknya, muncul dalam benaknya. Wajah Minami kosong, seakan jiwanya meninggalkan tubuhnya sejenak untuk menemui mentornya yang dulu. Tapi realitas tak memberi jeda, hingga tabrakan pun terjadi. Lutut Minami menghantam keras tubuh Rukawa. Dentuman itu memecah suara sorak-sorai stadion, membekukan semua yang menyaksikan. Rukawa terhuyung, tubuhnya menerima hantaman penuh, tanpa perlindungan. Riuhnya stadion mendadak terhenti, seolah semua yang hadir lupa cara bernapas. Hanya satu hal yang terlihat di lapangan, aksi Minami yang melampaui batas, mengejutkan bukan hanya lawan, tetapi juga rekan setimnya sendiri. Saat lutut Minami menghantam tubuh Rukawa, niatnya tak berhenti di situ. Ia mendorong tubuhnya lebih jauh, menjatuhkan seluruh berat badannya ke arah pemain andalan Shohoku. Benturan terjadi dengan kasar, suara gesekan sepatu di lantai bergema tajam di antara teriakan kaget para penonton. Namun, yang lebih mengerikan belum usai. Dengan naluri gelap yang membimbingnya, kepala Minami bergerak cepat, membidik mata Rukawa yang satunya. Niatnya jelas, jika kedua mata Rukawa cedera, maka permainan ini selesai untuknya. Dan kemudian, tubuh mereka bertubrukan begitu keras hingga momentum membalik keadaan. Kepala Minami terdorong ke belakang, langsung menuju seorang fotografer yang berdiri di belakang Rukawa. Dalam sekejap, sang fotografer yang tengah fokus mengabadikan momen itu tak sempat bereaksi. Peluit wasit akhirnya memecah kekacauan, memutuskan pelanggaran untuk Toyotama. Tubuh Minami menghantam fotografer dengan keras, membuat kamera mahalnya terlepas dari genggaman dan jatuh menghantam lantai dengan suara nyaring. Wasit bergerak cepat, matanya menyapu lapangan, memastikan semuanya masih dalam kondisi baik. Namun, pemandangan di hadapannya jauh dari kata baik-baik saja. Fotografer terduduk di lantai, terpana, sementara Rukawa tergeletak, mengerang kesakitan. Benturan barusan terlalu keras, bahkan terlalu brutal. Di sisi bangku cadangan Toyotama, pelatih mereka berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya penuh ketegangan, suaranya menggema saat memanggil Minami. Kekhawatiran melanda, sekalipun Minami bermain kotor, ia tetap pemain kunci timnya. Lalu, dengan gerakan yang tertahan oleh rasa sakit, Rukawa mulai bangkit. Tangannya menggenggam bahunya yang terasa nyeri, sisa benturan yang baru saja ia alami. Tetapi sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di sisi lain lapangan, wajah Itakura berubah pucat.
Mata pemain Toyotama itu terbelalak menatap sesuatu yang belum dipahami oleh banyak orang. Kecemasan terpancar jelas, ketika di saat bersamaan, teriakan keras Kishimoto menggema di stadion, memanggil nama kaptennya. Minami pernah percaya bahwa ketakutan adalah senjata. Itulah yang dia gunakan selama ini, menciptakan bayang-bayang teror di benak lawan. Ia sudah melakukannya sebelumnya, menghantam, mencederai, mengusir pemain bintang dari lapangan. Dan kali ini, Rukawa adalah targetnya. Namun, di lantai pertandingan, Minami kini terkapar, tidak sadarkan diri. Darah hangat keluar dari kepalanya, membasahi lantai keras lapangan. Kepalanya berdenyut hebat, tapi pikirannya masih melayang, ke detik-detik sebelum semuanya gelap. Ia tak pernah membayangkan Rukawa tidak akan takut. Ia tak pernah menyangka bahwa Rukawa akan menerima tantangannya, tidak menghindar, bahkan membalas dengan keteguhan yang sama. Benturan itu bukan hanya melukai fisiknya, tapi juga mengguncang keyakinannya. Sebelumnya, ini adalah strategi yang sudah teruji. Saat menghadapi Shoyo, ia berhasil. Lawan tumbang, dan kemenangan pun dalam genggaman. Sejak dulu, Minami berpikir bahwa dalam pertarungan, jika bisa menyingkirkan pemain as lawan, maka kemenangan adalah kepastian. Doktrin itu tertanam dalam dirinya, seperti ukiran yang tak bisa dihapus. Dan sejak saat itu, Minami mendapatkan julukan baru, sebagai pembunuh pemain as. Kenangan itu berkelebat di benaknya. Saat Minami mulai sadar, ia melihat pelatih Jie, sang mantan pelatihnya, sedang merawat lukanya. Mantan pelatih Jie tidak sedikit pun menunjukkan nada cemas, bukan dengan teguran, tapi dengan senyum tipis dan bisikan yang terpatri dalam ingatannya. Jika Minami terus menyingkirkan pemain as lawan, maka dirinya akan dikenang sebagai sang pembunuh. Saat itu, Minami hanya terdiam. Namun, di balik kebisuannya, ada sesuatu yang merayap di dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang menggetarkan, ia menyukai julukan itu. Ruangan perawatan dipenuhi suara riuh anak-anak yang mengerumuni Minami. Di tengah-tengah mereka, mantan pelatih Jie dengan tenang membalut luka di pelipis Minami. Gerakannya terlatih dan penuh kehati-hatian. Di belakangnya, anak-anak berbisik dan berkomentar tentang cedera yang dialami Minami. Suara mereka bercampur antara kekhawatiran dan rasa penasaran. Pelatih Jie perlahan berbalik. Tatapannya tajam namun penuh wibawa. Seketika, suara riuh mereda. Dengan satu isyarat tegas, ia menyuruh mereka kembali ke lapangan, mengingatkan mereka bahwa pertandingan masih berlangsung. Anak-anak itu menurut, meski beberapa di antaranya masih menoleh ke arah Minami dengan raut penuh rasa ingin tahu. Saat ruangan kembali hening, pelatih Jie kembali menghampiri Minami. Ia menatap pemuda itu sejenak sebelum menghela napas, lalu mulai berbicara. Kini, ia melatih anak-anak SD. Suaranya lembut, seperti seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Minami mendengarkan dengan saksama, matanya tak lepas dari sosok yang dulu pernah membimbingnya. Pelatih Jie melanjutkan kisahnya. Ketika mengetahui Toyotama akan bertanding melawan Shohoku, ia membawa anak-anak didiknya untuk menonton. Mereka begitu bersemangat, terlebih setelah mengetahui bahwa beberapa pemain Toyotama pernah menjadi muridnya. Ada kebanggaan di nada suaranya, meski samar-samar terselip perasaan lain, sesuatu yang lebih dalam. Minami dan pelatih baru Toyotama tetap diam, membiarkan setiap kata meresap. Wajah Minami menyiratkan emosi yang sulit ditebak, sementara pelatih baru hanya menunduk, tak mengatakan sepatah kata pun. Seakan ia sadar betapa besar bayang-bayang pelatih Jie yang tak mungkin tergantikan. Tanpa banyak bicara, pelatih Jie meninggalkan mereka dalam diam dan melangkah keluar menuju lapangan, kembali menjadi bagian dari pertandingan yang dulu begitu lekat dengannya. Tiba-tiba, suara lantang Minami menghentikan langkahnya. Dengan nada penuh tekad, ia bertanya apakah pelatih Jie akan mengajarkan anak-anak itu cara bermain basket tempo cepat dan menembak, gaya bermain khas Toyotama. Langkah pelatih Jie terhenti. Ia tersentak, lalu perlahan menoleh. Tatapannya tajam namun hangat, seolah melihat sesuatu dalam diri Minami yang belum ia sadari sebelumnya. Sekilas, ada senyum kecil di wajahnya. Meski mereka masih anak-anak, mereka menikmati cara bermain yang dia ajarkan. Sebab di dalam diri mereka, ada semangat yang sama seperti dulu, semangat yang tak pernah benar-benar padam. Di tepi lapangan, pelatih Jie berdiri dengan senyum ramah yang khas. Tatapannya lembut, namun ada ketegasan tersirat dalam ucapannya kepada Minami. Seolah setiap kata yang terucap bukan sekadar nasihat,
melainkan sebuah pesan mendalam yang harus ditemukan maknanya sendiri oleh sang mantan murid. Minami terdiam, sorot matanya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Kata-kata mantan pelatihnya menggema di benaknya, menyusup ke dalam sanubari seperti sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pelatih JI? Apakah ini lebih dari sekadar motivasi biasa? Sementara itu, di tengah lapangan, pertandingan semakin memanas. Sorak-sorai penonton menggema, menciptakan atmosfer penuh ketegangan. Kedua tim bertarung sengit, masing-masing berusaha merebut kendali permainan. Di bawah ring, Sakuragi dan Kishimoto terlibat duel ketat. Keduanya saling mendorong, memanfaatkan setiap celah, berebut posisi terbaik untuk mendapatkan penguasaan bola. Saat sebuah tembakan melesat ke arah ring, bola memantul keras di tepi besi, menciptakan peluang emas bagi siapapun yang mampu meraihnya lebih dulu. Tanpa ragu, Sakuragi melompat ke udara. Tubuhnya melesat dengan daya ledak luar biasa, mengungguli lawan-lawannya. Tangan kokohnya meraih bola dengan presisi sempurna. Namun kali ini, dia tidak hanya mengamankan rebound, dia langsung melanjutkan dengan sebuah dunk yang menghantam ring dengan dahsyat. Dentuman keras bergema di seluruh arena, diiringi sorakan dan tepukan riuh dari para penonton. Energi mereka meledak dalam euforia, seolah turut merasakan keperkasaan aksi luar biasa itu. Di kubu Toyotama, keterkejutan melanda. Mereka baru menyadari satu hal yang terlambat mereka perhitungkan, Sakuragi bukan hanya sekadar pemain biasa. Dia adalah raja rebound yang berbahaya. Bahkan Kishimoto, yang selama ini percaya pada keunggulan lompatannya, hanya bisa tertegun. Matanya lebar penuh keterkejutan, menyaksikan bagaimana Sakuragi melayang lebih tinggi darinya, menguasai udara seakan gravitasi tak lagi berlaku. Untuk kedua kalinya, Sakuragi melompat tinggi di bawah ring, tubuhnya melayang seolah menantang gravitasi. Dengan tangan kuatnya, ia meraih bola rebound, mengalahkan Kishimoto yang berusaha merebutnya. Suara dentuman kaki menghentak lantai kayu terdengar, saat ia mendarat dengan mantap, menguasai bola sepenuhnya. Matanya menajam, membaca situasi. Tiba-tiba, ia berteriak lantang, memanggil Mitsui, seolah hendak mengalirkan bola ke arahnya. Mitsui, yang sigap menangkap isyarat, bersiap menerima operan. Kishimoto tak membuang waktu. Dengan cepat, ia melesat, menutup celah passing, mengurung Sakuragi tanpa memberi ruang sedikit pun. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kishimoto dan Mitsui, hampir bersamaan, menyadari bahwa semuanya hanyalah jebakan. Sebuah tipu daya yang dirancang dengan cermat oleh Sakuragi. Sekejap, Kishimoto terperangkap dalam tarian bola Sakuragi. Ia memainkan bola di depan Kishimoto, mengolahnya dengan kelincahan tak terduga. Kishimoto berusaha membaca gerakan lawannya, namun setiap kali ia mencoba mendekat, Sakuragi mengelak dengan manuver yang sulit ditebak. Waktu seakan melambat saat Kishimoto kehilangan keseimbangannya, terhanyut dalam ritme mengecoh yang dimainkan Sakuragi. Dan saat celah terbuka, tanpa ragu, Sakuragi melompat tinggi, tubuhnya melengkung sempurna dalam posisi jump shot. Kishimoto hanya bisa terpaku, kakinya mati langkah, tak mampu lagi menghadang. Sorot mata semua yang ada di lapangan membesar, dari Akagi hingga Nobunaga, terhenyak melihat aksi yang hampir mustahil ini. Sakuragi, yang dikenal sebagai raja rebound, kini kembali menunjukkan keajaiban di udara. Bola meluncur deras, membelah udara, menuju satu tujuan pasti, dan bola pun masuk ke dalam ring. Napas tertahan sejenak sebelum riuh gemuruh penonton meledak lebih keras dari sebelumnya. Arena bergemuruh, merayakan keberhasilan jump shot yang dilakukan Sakuragi. Rekan setimnya berlari menghampiri, merayakan momen luar biasa ini dengan penuh semangat. Di sudut lapangan, papan skor memancarkan angka baru, 91-81 untuk keunggulan Shohoku, dengan hanya 2 menit tersisa. Sementara itu, di tepi lapangan, Minami berdiri di depan pintu masuk, bersiap kembali bermain. Tapi kini, sorot matanya berbeda. Tak lagi dipenuhi ambisi kotor. Tak ada lagi niat untuk menang dengan cara curang. Yang tersisa hanyalah tekad untuk bertarung dengan kehormatan, dengan sportivitas. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.